Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, aksi pencurian sepeda motor semakin marak di kota Palembang. Harga gula pasir mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional Ogan Ilir. Polda Sumatera Selatan bersama Forkopimda, KPU dan Bawaslu Sumatera Selatan gelar deklarasi pemilu damai guna menciptakan pemilu aman dan kondusif. Harga gula pasir masih mahal di pasar tradisional Ogan Ilir. Kini harga gula pasir dijual Rp15.000 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Para pedagang mengeluh sebab daya beli masyarakat menurun. Diperkirakan harga gula pasir akan terus mengalami kenaikan harga. Harga gula pasir terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional Ogan Ilir. Yang semula dijual Rp10.000 kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Naiknya harga gula pasir telah dirasakan para pedagang sejak 2 minggu terakhir. Kenaikan harga gula pasir terjadi secara bertahap dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 hingga kini tembus Rp15.000 per kilogram. Mahalnya harga gula pasir dikeluhkan para pedagang sebab daya beli masyarakat menurun. Naiknya harga gula akibat kurangnya pasokan dari pihak distributor. Sekarang harga per kilonya sudah mencapai Rp15.000. Rp15.000. Nah, Kalau sebelumnya berapa harganya? sebelumnya itu Rp700-an. Dalam jangka waktu 15 hari sebelumnya itu kan harganya itu kan Rp700.000 per karung. Itu bisa dijual kita 15. Sudah tahu kenaikannya disebabkan oleh apa? Karena bahan bakunya, loh, paket utamanya kan bahan baku. Para pedagang memperkirakan harga gula akan terus mengalami kenaikan, mengingat akan ada perayaan hari besar di akhir bulan Desember. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga gula dan kebutuhan pokok. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Sementara itu harga cabai mulai menurun di kota Palembang. Harga cabai yang sebelumnya naik hingga Rp100.000 per kilogram, kini turun Rp70.000 per kilogram. Meski harga cabai menurun, namun para pedagang masih mengeluhkan harga cabai karena belum kembali ke harga normal. Meski sudah menurun, harga cabai belum kembali ke harga normal. Di Pasar Klinik Palembang, harga cabai merah kering dijual Rp70.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Harga cabai mulai menurun secara bertahap sejak sepekan lalu, mulai dari Rp100.000 menjadi Rp80.000 dan kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai rawit merah dan hijau, yang sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Walau mengalami penurunan harga, namun harga cabai masih jauh dari harga normal, yaitu Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Masih mahalnya harga cabai membuat omset para pedagang turun hingga 30%. Kalau hari ini lagi turun. Cabai apa Bu yang turun Bu? Cabai merah. Emang dari harga berapa Bu? Biasa 80, hari ini 70. Udah berapa lama Bu turunnya Bu? Baru hari ini lah. Baru saat. Terus omset penjualan gimana Bu? Masih kurang stabil juga. Harapannya kan kalau bisa turun terus harga biar pembelinya udah ada ini. Biasa. Ya lebih bagus ya itu lah, tapi kalau itu turun lagi dari Ciago biasa. Banyak-banyak pembelinya. Kalau ini kan beli dikit-dikit kalau mahal. Masih terlalu mahal ya Pak? Emang suka ini ya beli banyak ya? Tidak bisa banyak kalau mahal beli sedikit balik. Mahalnya harga cabai membuat warga mengurangi pembelian cabai. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Polda Sumatera Selatan bersama Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar deklarasi pemilu damai. Deklarasi pemilu damai bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen kebersamaan, maksud kami komitmen bersama untuk menciptakan pemilu aman, damai dan kondusif. Jelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Polda Sumatera Selatan bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu Sumatera Selatan mengajak partai politik peserta pemilu 2024 menggelar deklarasi pemilu damai. Deklarasi pemilu damai bertujuan untuk menyatukan persepsi dan membuat komitmen bersama guna menciptakan pemilu aman, damai, dan kondusif. Pada pemilu 2024 akan diikuti 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU RI. Meski berbeda pilihan, warga diharapkan dapat menjaga persatuan. Dalam pengamanan tahapan pemilu serentak 2024, Polda Sumatera Selatan mengerahkan 540 personil. Kita melaksanakan kegiatan pengamanan. Di Polda sendiri kita menyiapkan 515 anggota selama tahapan kampanye. Karena kampanye kan cuma media sosial, kemudian door to door, kemudian belum kampanye yang terbuka tertutup. Jadi nanti pada saat tahun depan dimulainya terbuka baru kita laksanakan. Jumlah personilnya Bang berapa Bang untuk jumlah personilnya? Untuk di Polda 541. Pertama kami KPU sudah mengubah beberapa persyaratan penting terkait dengan rekrutmen KPPS ini. Jadi KPPS ini kami ambil dari usia 17 tahun maksimal 55 tahun. Selama masa kampanye, seluruh peserta pemilu 2024 dihimbau untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku. Pihak keamanan akan terus memantau Kamtibmas dan mengawal pelaksanaan pemilu di Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama DPRD Oku Selatan menandatangani berita acara persetujuan bersama Raperda APBD serta nota kesepakatan Propemperda tahun anggaran 2024. Raperda APBD dan Propemperda diharapkan membuat kinerja pemerintah Oku Selatan menjadi lebih baik. Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama Raperda APBD tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan digelar di DPRD Oku Selatan. Rapat paripurna dilakukan setelah melakukan tahapan pembahasan panitia khusus Badan Pembentuk Peraturan Daerah 2024 bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Oku Selatan. DPRD dan pemerintah Ogan Komering Ulu Selatan juga menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2024. Pemerintah Ogan Komering Ulu Selatan mengapresiasi kerjasama DPRD Oku Selatan sehingga Raperda APBD dan Propemperda tahun anggaran 2024 dapat ditandatangani sesuai jadwal. Paripurna dalam rangka pembahasan rancangan APBD tiap tahun kita lakukan mekanisme kita lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dengan kerjasama, koordinasi, komunikasi yang baik antara Pemda dan DPRD. Kita dapat melaksanakan semua jadwal pembahasan APBD tahun 2024 ini sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan. Raperda yang ditandatangani merupakan rancangan lembaga adat. Nantinya lembaga adat yang telah terbentuk di tingkat kecamatan memiliki tugas membina, melestarikan, dan melindungi budaya adat. Alhamdulillah baru kita saksikan penutupan paripurna APBD Kabupaten tahun 2024 dan juga mengesahkan Raperda tentang lembaga adat. Lembaga adat yang sudah kita bentuk di kecamatan-kecamatan sekarang, kita buatkan perda. Tadi juga kami sudah bertanganan dengan Bupati Kabupaten Selatan terkait APBD Kabupaten tahun 2024. Dengan kesepakatan bersama APBD dan Propemperda tahun anggaran 2024 diharapkan membuat kinerja pemerintah Oku Selatan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan, Komering Ulu Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.